Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Suryadin, STRPI MTRPI, dengan NIDN 0829079601, merupakan salah satu dosen program studi ilmu perikanan Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati Universitas Teknologi Sumbawa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah kemampuan yang diharapkan, materi, sistem, dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian pada mata kuliah Hama Parasit dan Manajemen Kesehatan Ikan dengan kode mata kuliah IPRN 011. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Hama Parasit dan Manajemen Kesehatan Ikan merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu perikanan yang ditempuh pada semester 4 dengan bobot 3 SKS, terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah Hama Parasit dan Manajemen Kesehatan Ikan yaitu membahas berbagai jenis hama, jenis parasit, dan jenis penyakit yang menyerang ikan budidaya beserta dampaknya terhadap kesehatan ikan dan produktivitas usaha budidaya. Materi yang dipelajari meliputi karakteristik patogen, diagnosis penyakit, metode pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penerapan manajemen kesehatan ikan melalui pendekatan biosecurity, penggunaan probiotik, dan imunostimulan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep manajemen kesehatan ikan serta menerapkannya dalam kegiatan budidaya, sehingga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kesehatan ikan secara ilmiah dan profesional. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini adalah CPMK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bidang ilmu perikanan secara mandiri. CPMK 2 mampu menganalisis ruang lingkup, tujuan, manfaat, serta konsep manajemen penyakit dan kesehatan ikan dalam kegiatan budidaya. CPMK 3 mampu mengevaluasi berbagai penyakit infeksi yang menyerang ikan budidaya. CPMK 4 mampu mengevaluasi penyakit non-infeksi yang terjadi pada ikan budidaya. CPMK 5 mampu mengevaluasi berbagai strategi pencegahan dan pengendalian penyakit dalam kegiatan budidaya ikan. Secara umum, materi pembelajaran yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi ruang lingkup, tujuan, dan manfaat manajemen penyakit dan kesehatan ikan, kebijakan dan strategi manajemen kesehatan ikan, konsep penyebab terjadinya penyakit dan stres pada ikan, penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit, jamur, bakteri, dan virus, serta pencegahan, pengobatan, dan pengendaliannya. Penyakit non-infeksi akibat lingkungan dan defisiensi nutrisi, alga berbahaya dan beracun di perairan, sistem biosecurity dan penerapannya dalam budidaya, serta pembenihan ikan, metode fisika, kimia, dan lingkungan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, serta sistem kekebalan dan metode biologi molekuler dalam pencegahan dan pengendalian penyakit ikan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Dalam proses pembelajarannya, pendekatan yang diterapkan yaitu student-centered learning, sehingga mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi dan tanya jawab, latihan soal, analisis studi kasus, serta praktikum sesuai dengan capaian pembelajaran. Untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran, penilaian dilakukan secara berkelanjutan, melalui evaluasi proses maupun evaluasi hasil belajar mahasiswa. Komponen penilaiannya terdiri atas presensi kehadiran 10%, tugas 15%, kuis 5%, praktikum 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 30%, dengan total keseluruhan bobot penilaian 100%. Dengan sistem penilaian tersebut, diharapkan kemampuan mahasiswa tidak hanya diukur dari hasil ujian, tetapi juga diukur dari keaktifan, pemahaman materi, serta keterampilan yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Demikian penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi, sistem dan metode pembelajaran, serta sistem penilaian pada mata kuliah Hama Parasit dan Manajemen Kesehatan Ikan. Baik, selanjutnya
kita akan memasuki proses pembelajaran pertemuan ke-13 pada mata kuliah Hama Parasit dan Manajemen Kesehatan Ikan dengan materi Sistem Biosecurity dan Penerapannya dalam Budidaya serta Pembenihan Ikan. Pada materi ini, kita akan mempelajari konsep biosecurity, prinsip-prinsip penerapannya, serta implementasinya dalam mendukung keberhasilan budidaya dan pembenihan ikan. Baik, berikut video proses pembelajarannya. Selamat mengikuti perkuliahan dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, jadi berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik sekalian. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya lagi kita akan melakukan presensi. Ya. Oke, saya akan mulai. Jumadi Iho, Eko Prabowo, Yazid, Fadel, Eli, Agus. Baik, adik-adik sekalian, jadi kita akan mulai mata kuliah kita pada hari ini, yaitu mata kuliah Hama Parasit dan Manajemen Kesehatan Ikan. Bisa dilihat di gambar. Ini menurut kalian kira-kira gambar apa? Ya. Satpam yang sedang menjaga di luar. Pos security ya. Menurut kalian, fungsi dari pos ini apa kira-kira? Oke. Menjaga keamanan. Selain menjaga apa? Mencegah masuknya pencuri ya. Nah, jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dalam biosecurity perikanan budidaya, prinsipnya hampir sama juga dengan post security ini gitu ya. Jadi dia berfungsi sebagai pencegah, terus kemudian menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya terserang penyakit gitu ya, terserang bakteri patogen, virus, parasit, dan juga jamur. Nah, ini mata kuliah ataupun judul materi pada mata kuliah ini yaitu biosecurity dan penerapannya dalam budidaya serta pembenihan ikan atau udang gitu ya. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian biosecurity dalam budidaya perikanan. Jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan mampu menjelaskan pengertian dari biosecurity. Terus kemudian kalian juga akan mampu menjelaskan tujuan dan manfaat dari biosecurity itu. Terus kemudian bisa mengidentifikasi jalur masuknya agen penyakit, menjelaskan komponen utama biosecurity, menjelaskan penerapan biosecurity pada pembenihan. Terus kemudian penerapan juga pada pembesaran, serta menganalisis dampak apabila biosecurity tidak diterapkan. Jadi seperti itu ya. Mengapa biosecurity itu sangat penting? Jadi, biosecurity itu diperlukan karena penyakit dapat menyebar dengan sangat cepat. Terus kemudian selanjutnya patogen sulit diberantas setelah masuk. Yang selanjutnya, pengobatan membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi kalau sudah terserang oleh penyakit, itu pengobatannya itu pasti akan sulit dan juga membutuhkan biaya yang besar. Nah, banyak penyakit belum memiliki obat yang efektif. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Terus kemudian wabah penyakit dapat menyebabkan kematian massal. Dan selanjutnya menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan itu harus atau penting
kita lakukan ya. Kenapa? Karena apabila produk yang kita hasilkan itu kualitasnya tidak bagus, maka otomatis konsumen tidak akan mau membeli lagi di kita. Jadi kita perlu menjaga kepercayaan konsumen. Oke, jalur masuknya penyakit ke unit budidaya. Nah, jadi patogen tersebut dapat masuk ke dalam budidaya kita tentu melalui yang pertama, benih atau induk yang terinfeksi. Terus kemudian yang kedua, air yang tercemar. Terus yang ketiga, hewan liar, burung, kepiting ataupun siput ya. Terus kemudian pekerja dan pengunjung ini tidak steril. Kemudian dia masuk ke dalam kawasan budidaya, nah itulah yang menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit dalam kawasan budidaya kita. Peralatan budidaya ini tidak dilakukan desinfeksi atau sterilisasi. Kendaraan pengangkut, nah ini juga. Jadi dalam unit pemilihan khususnya hatchery pemilihan udang itu biasanya diterapkan kolam sterilisasi untuk dilewati oleh kendaraan supaya pada saat kendaraan tersebut masuk ke kawasan pemilihan kita, nah itu sudah steril ya. Nah, terus kemudian pakan yang terkontaminasi, nah ini juga dapat menyebabkan terjadinya masuknya penyakit dalam budidaya kita. Oke baik, jadi ini adalah tambak atau pola budidaya kita. Nah di sini ada beberapa kegiatan, contoh misalkan stick sampel atau penggunaan alat untuk pembersih kotoran-kotoran pada kolam budidaya. Nah alat tersebut digunakan secara bersama-sama antara kolam yang satu dengan kolam yang lain. Nah hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran penyakit. Jadi baiknya stick sampel ini digunakan satu kolam untuk satu stick sampel. Nah begitupun juga ini yang bawah, ini tempat inlet atau masuknya air ke dalam kolam. Nah ini perlu dilakukan atau diterapkan screen atau penyaring ya, sehingga menahan kotoran-kotoran ataupun sampah-sampah masuk ke dalam kolam budidaya. Nah, di sini juga ada gambar burung bangau ya. Nah, ini juga salah satu agen pembawa penyakit. Sehingga perlu dinamakan atau diterapkan yang namanya alat penghalau burung seperti jaring di atas kolam. Ini saya mau bertanya kepada kalian, kira-kira menurut kalian dari sekian banyak jalur masuknya, mana yang paling sering terjadi di lapangan? Ada yang bisa jawab? Jawab. Oke, silakan. Untuk jalur penyakit yang sering masuk ke unit budidaya itu ada 3 Pak. Oke. Yang pertama itu benih atau induk yang sudah terinfeksi, kemudian yang kedua itu penggunaan air yang tercemar, dan yang ketiga itu perpindahan peralatan ataupun pekerja yang tanpa adanya proses desinfeksi. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan. Jadi perlu yang namanya kita melakukan sterilisasi, isolasi dan desinfeksi ya terhadap peralatan, baik itu juga pada pekerja dan juga kendaraan yang masuk ke dalam kawasan budidaya kita. Ada 3 prinsip ya dalam biosekuritas atau biosecurity. Yang pertama adalah isolasi, terus kemudian sanitasi, dan yang ketiga adalah pengendalian limbah. Nah, isolasi itu merupakan mencegah masuknya sumber penyakit dari luar. Ya. Nah, contohnya seperti pagar pada lokasi, jadi dibuat pembatas atau pagar gitu ya, sehingga organisme yang membawa patogen, yang membawa penyakit itu tidak terhalang, gitu ya. Terus kemudian karantina itu juga masuk kepada kategori prinsip isolasi ya. Terus kemudian sedangkan kalau sanitasi dia itu mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit gitu.
Jadi contohnya adalah desinfeksi alat, terus kemudian desinfeksi kolam, membersihkan lingkungan di sekitar kolam ataupun di kolam sebelum dilakukan budidaya, ya, atau pengisian media budidaya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini pengendalian lalu lintas. Nah, ini dia mengatur pergerakan orang, kendaraan, peralatan, dan hewan. Nah, ini dilakukan pengendalian, ya. Nah, tujuannya untuk mengurangi perpindahan patogen antar unit budidaya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penggunaan alat satu alat untuk satu kolam. Oke, jadi kita akan masuk kepada biosecurity pada pemilihan. Nah, tujuannya adalah untuk menghasilkan benih yang sehat dan bebas dari ada langkah-langkah penerapannya. Yang pertama adalah seleksi hidup sehat, terus kemudian karantina hidup baru, sterilisasi air, desinfeksi telur, terus kemudian penggunaan air bersih. Selanjutnya penggunaan alat khusus setiap ruang. Jadi alat itu masing-masing ruang satu alat. Terus kemudian sanitasi kerja dan monitoring kesehatan larva. Jadi sebelum air itu masuk ke dalam kolam pemilihan, itu perlu dilakukan filter. Nah, ada beberapa filter yang digunakan pada HCD9. Yang pertama ini ada filter fisika. Nah, biasanya itu dari pasir. Air pertama kali masuk itu digunakan filter fisika yang diterapkan, ya. Nanti airnya akan tersaring dari atas, dia masuk dari atas, kemudian tersaring dari atas sampai ke bawah. Nah, kemudian nanti selanjutnya ini akan masuk lagi ke filter berikutnya, yaitu filter sinar UV. Nah, mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar, ya, lagi, ya. Jadi filter UV ini dia dapat membunuh mikroba dalam hitungan detik. Terus prinsip kerjanya yaitu merusak DNA dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, gitu, ya. Dan juga dia ini tidak meninggalkan residu di air. Namun filter UV ini hanya bekerja efektif pada air yang jernih. Nah, maka sebelum masuk ke dalam filter UV ini perlu dilakukan tadi filter fisika atau menggunakan pasir, gitu, ya. Nah, ini tadi, ya. Setelah filter ini baru masuk kepada filter UV. Nah, kemudian air yang tadi mengalir baru masuknya ke dalam kolam pemilihan, gitu, ya. Nah, ini kolam pemilihan gudang, ya. Setelah air itu masuk kepada kolam, maka dilakukan sterilisasi menggunakan kaporit. Nah, terus kemudian setelah diberikan kaporit, dibiarkan selama 24 jam sampai klorin tersebut hilang. Nah, bagaimana cara mengecek klorin tersebut hilang? Itu dilakukan menggunakan test kit klorin, ya, atau alat pengecek kandungan klorin pada air. Bila hasilnya bahwa dalam media budidaya tersebut tidak ada klorin, maka sudah boleh dilakukan penebaran ataupun proses pemijahan pada kolam pemilihan kita, ya. Oke, ini adalah biosecurity pada pembesaran. Nah, tadi kita sudah bahas biosecurity pada pembesaran. Penerapan biosecurity pada pembesaran ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengeringan kolam sebelum ditebar, terus kemudian pengapuran, sterilisasi kolam, penggunaan benih yang sehat, ya. Terus kemudian pengaturan pada tebar. Jadi pada tebar benih itu tidak boleh terlalu padat, ya. Harus disesuaikan berdasarkan ukuran kolamnya, ya. Terus kemudian monitoring kualitas air, pemberian pakan yang berkualitas, dan juga yang terakhir adalah pengendalian hama dan predator. Oke, dalam kegiatan budidaya perlu juga kita lakukan monitoring dan evaluasi. Biosecurity ini harus dilakukan secara rutin melalui pemeriksaan kualitas air, ya, terus kemudian pemeriksaan kesehatan ikan, pengamatan perilaku ikan, pencatatan kematian, pencatatan penggunaan obat,
dan dokumentasi hasil. Jadi kita perlu melakukan monitoring setiap kegiatan, khususnya dalam penerapan biosecurity ya. Ini yang menjadi evaluasi pada saat kita melakukan budidaya-budidaya berikutnya. Oke, jadi monitoring rutin dapat mendeteksi masalah sejak dini, sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum penyakit menyebar lebih luas. Nah, apa yang terjadi atau dampak apabila jika biosecurity tidak diterapkan? Itu kebalikan dari manfaatnya tadi ya, penyakit mudah masuk, terus kemudian wabah penyakit ini tersebar ke dalam budaya kita, terjadinya kematian massal gitu ya, terus pertumbuhan terganggu, biaya produksi meningkat sehingga apa yang terjadi kerugian ekonomi gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menurunnya kualitas benih dan hasil pangan. Ini ada studi kasus, jadi saya buat ada 2 studi kasus. Ada kelompok 1 yaitu terkait dengan pemenihukan, dan yang kelompok 2 ini budidaya udang. Oke, jadi sepertinya kita harus buat 2 kelompok, jadi kiri dan kanan gitu ya, supaya lebih mudah. Oke, silakan mungkin bisa dibentuk lingkaran supaya diskusinya lebih bagus. Untuk kelompok 1, jadi ini bisa dilihat di slide ya, ini tolong dicatat. Nah, kemudian untuk yang kelompok 2, nah ini kasusnya, yaitu sebuah tambak udang faname memiliki pada tebar yang tinggi. Pekerja sering berpindah dari satu kolam ke kolam lain tanpa mencuci tangan atau membersihkan peralatan. Burung dan kepiting juga sering masuk ke area tambak karena tidak ada pagar atau jaring pelindung. Setelah beberapa waktu, udang menjadi lemah, nafsu makan menurun, dan banyak yang mati. Tolong didiskusikan dengan kelompoknya, anggota kelompoknya. Setelah itu nanti satu orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke. Sudah dimengerti? Terima kasih. Oke, baik. Waktu diskusi kita cukupkan ya. Selanjutnya kita persilahkan kepada perwakilan masing-masing kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa yang maju kelompok 1? Oke, silakan. Ya, jadi dari hasil diskusi kami tadi terdapat 2 kesalahan utama dalam biosecurity pada hibrid tersebut, yaitu yang pertama, induk yang baru langsung dimasukkan ke dalam kolam tanpa melalui proses karantina, sehingga apabila penggunaan apabila langsung dimasukkan ke kolam akan membawa patogen, sehingga penyakit dapat langsung menular kepada induk yang sudah ada. Terus yang kedua itu penggunaan serok dan ember secara bergantian tanpa proses desinfeksi dapat menjadi media pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit dari satu bak ke bak yang lain. Setelah itu menurut kami sebelum induk baru yang dimasukkan ke kolam pemijahan sebaiknya dilakukan karantina terlebih dahulu. Tujuannya yaitu untuk memastikan kesehatannya. Selain itu, seluruh peralatan budidaya perlu dilakukan pembersihan dan desinfeksi secara rutin agar tidak menjadi media penyebar penyakit. Mungkin itu saja. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya kelompok 2. Nah, silakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Saya, Pak. Baik, silakan. Baik, di mana dari studi kasus tersebut kelompok kami menyimpulkan bahwa biosecurity tambak belum berjalan dengan baik karena pada tebar yang terlalu tinggi. Pekerja berpindah antar kolam tanpa membersihkan tangan maupun peralatan, serta tidak adanya pagar atau jaring sehingga burung dan kepiting dapat masuk ke area tambak. Burung dan kepiting ini dapat menjadi pembawa atau vektor penyakit yang memindahkan patogen dari lokasi lain. Dampaknya bisa meningkatnya risiko wabah penyakit, pertumbuhan udang terganggu, angka kematian meningkat, dan produksi menurun. Solusi yang kami usulkan yaitu mengurangi pada tebar sesuai kapasitas tambak, menerapkan disinfeksi peralatan, menyediakan tempat cuci tangan bagi pekerja, serta memasang pagar
tidak masuk. Mungkin itu saja dari kelompok Oke, kami. baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi analisis dari kelompok 2 sangat detail dan bagus sekali ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kita sudah masuk kepada penghujung materi. Nah, jadi kunci sukses dalam budidaya dan hasil pembenihan ada beberapa poin yang saya perlu sampaikan. Yang pertama adalah budaya pencegahan. Jadi di sini adalah penerapan biosecurity itu sendiri. Terus kemudian budaya rapi dan bersih menggunakan 5R, ada ringkas, rapi, rajin, bersih, rawat. Kalau kita menerapkan dari kelima ini, tentu budidaya ataupun pembenihan kita akan sukses ke depannya. Terus kemudian budaya koloni, jadi kepentingan kelompok atau bersama. Ini penting dalam setiap kegiatan budidaya ataupun pembenihan. Budaya greening, hemat, cermat, dan tidak boros sehingga dapat digunakan untuk modal budidaya berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Refleksi ini adalah mengukur sejauh mana pengetahuan kalian dari hasil apa yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan biosecurity? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Pak. Oke, Wawan, silakan Wawan. Baik Pak, jadi biosecurity ini adalah serangkaian tindakan dan prosedur untuk mencegah masuk, berkembang dan menyebarnya agen penyebab penyakit ke dalam maupun keluar dari unit budidaya. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan. Nah, ini yang terakhir. Apa dampak apabila biosecurity tidak diterapkan? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak. Dampak dari biosecurity itu penyakit lebih mudah masuk dan menyebar di suatu kolam, akan terjadi penurunan suatu budidaya dan akan merugikan bagi pembudidaya Pak. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Ya, jadi itu ya terkait dengan pembahasan biosecurity ya. Sepertinya saya lihat sudah paham semua ya. Ya, Pak. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini, biosecurity merupakan sistem pencegahan penyakit yang sangat penting dalam budidaya dan pembenihan ikan maupun udara. Terus kemudian penerapan biosecurity bertujuan mencegah masuk, berkembang dan menyebarnya patogen melalui tindakan isolasi, sanitasi, serta pengendalian lalu lintas. Terus kemudian biosecurity yang diterapkan secara konsisten mampu meningkatkan kesehatan ikan, menjaga kualitas benih, mengurangi risiko wabah penyakit, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung budidaya perikanan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, keberhasilan budidaya tidak hanya bergantung pada pakan dan kualitas air, tetapi juga pada disiplin dalam menerapkan sistem biosecurity. Jadi lebih kurang itu kesimpulan yang bisa dapat saya sampaikan. Sebagai calon sarjana perikanan, kita memiliki tanggung jawab bukan hanya menghasilkan ikan yang banyak, tetapi juga menghasilkan ikan yang sehat dan berkualitas. Ilmu yang kita pelajari hari ini semoga menjadi bekal untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Beri aplaus dulu. Jadi sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.